farmasi semuanya. Ketemu lagi sama aku Apoteker Dwi. Kali ini aku mau sharing terkait CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Nah, ada beberapa tujuan dari adanya CDOB ini atau cara distribusi obat yang baik untuk PBF. Baik untuk PBF itu sendiri, untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Yang pertama adalah menjamin keabsahan obat. Jadi artinya di sini kita menjamin bahwa obat itu absah atau legal. Jadi tidak adanya obat palsu. Karena kan di sini di Indonesia khususnya maraknya adanya obat palsu. Kemudian yang kedua adalah menjamin mutu obat. Artinya menjamin mutu atau kualitas obat, bahwa obat itu memiliki mutu yang bagus. Mulai dari penyimpanan, transportasi, hingga ke pasien. Jadi hingga didistribusikan ke rumah sakit, apotek, klinik, hingga ke tangan pasien. Kemudian yang ketiga adalah menjamin apabila terjadinya penyimpangan atau sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, seperti apabila terjadinya kehilangan-kehilangan. Nah, teman-teman, di sini aku mau sharing terkait apa aja sih cara dan kiat-kiat untuk mengajukan sertifikasi CDOB. CDOB sendiri penerapannya sudah pertama kali digalakkan pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2011 dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penanggung jawab PBF adalah seorang apoteker, dan pada saat itu penerapan CDOB hanya bersifat sukarela atau voluntary. Kemudian pada tahun 2012 dikeluarkannya lagi aturan terkait pedoman tata cara penerapan CDOB. Selanjutnya pada tahun 2015 ada lagi aturan terkait juklak CDOB. Teman-teman, pada tahun 2017 dikeluarkannya lagi aturan terbaru Perka BPOM nomor 25 tahun 2017 yang menyatakan bahwa CDOB itu bersifat wajib atau mandatori. Kemudian pada tahun 2019 adanya aturan baru terkait pedoman tata cara distribusi obat yang baik nomor 9 tahun 2019, dan yang terakhir tahun 2020 adanya aturan terbaru lagi perubahan atas tahun 2019 nomor 9 tadi. Nah, teman-teman, di sini aku mau sharing terkait CDOB yang pernah PBF tempat aku bekerja terakhir kemarin. Jadi kita kemarin masih menggunakan aturan yang terakhir 2017 karena pertama kali bikin PBF kan 2018. Kemudian grand opening 2019 dengan aturan yang sudah bersifat wajib. Tapi pada saat itu BPOM masih memberikan keringanan bahwa setiap PBF wajib diberikan waktu hingga bulan Februari 2019 untuk menerapkan seluruhnya CDOB. Jadi seluruh Indonesia harus sudah CDOB. Nah, ketika itu PBF aku belum CDOB, baru grand opening sekitar bulan Januari 2019. Kemudian hanya dikasih waktu 1 bulan itu untuk penerapan CDOB. Nah, buat teman-teman ketika akan membuat PBF khususnya yang baru, ada baiknya tetap update ya aturan terbaru, karena biasanya selalu ada aturan terbaru dari pemerintah khususnya BPOM terkait CDOB ini. Teman-teman bisa lihat di website resminya BPOM di sertifikasi cdob.pom.go.id. Nah, di situ semua aturan yang udah aku sebutkan tadi semuanya ada di situ. Pada saat itu aku udah siapin beberapa SOP yang terkait, dan di situ pedoman yang aku ambil dari Juklak CDOB tahun 2015. Di situ ada contoh-contoh contoh-contoh SOP terkait PBF, pedagang besar farmasi. Sebenarnya bikin SOP, pengalaman aku bikin SOP pertama kali dan bikin job desk seluruh karyawan itu gampang sih. Kita tinggal lihat, katakanlah nyontek ya dari aturan yang ada di BPOM. Sebenarnya setiap SOP atau prosedur tetap yang ada di perusahaan yang harus kita buat itu terserah dari kita. Jadi artinya gini, terserah dari dapur kita, perusahaan itu mau bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Nah, tetapi khusus obat ini kita tidak melenceng jauh dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya BPOM sebagai polisi bidang makanan dan obat, begitu teman-teman. Nah, untuk yang beberapa perubahan terakhir kemarin pada bulan Agustus 2020, aku masih ikut dapat undangan dari BPOM terkait sosialisasi perubahan baru atas pedoman tata cara distribusi obat yang baik. Nah, di situ sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan ya dengan aturan sebelumnya.
Sebenarnya beberapa perubahan itu hanya tambahan-tambahan yang sudah dijelaskan di Juklak CDOB 2015. Hanya saja pada zaman dulu tuh belum bersifat wajib, sedangkan di aturan yang baru beberapa SOP atau hal yang harusnya diterapkan menjadi wajib. Nanti teman-teman lebih jelasnya bisa baca aja di aturan yang terbaru. Intinya nggak jauh berbeda kok. Sekarang kita masuk gimana sih cara pendaftaran CDOB. Pertama, teman-teman masuk ke website resminya BPOM, sertifikasi cdob.pom.go.id untuk mendapatkan username dan password. Teman-teman pertama mengunggah data-data pendukung ke dalam website tersebut. Jadi seperti izin PBF yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu khusus untuk PBF pusat. Artinya di sini PBF yang lokal biasanya, kalau bukan yang pusat seperti PBF besar, atau PBF cabang yang sudah diakui, jadi sudah ada izin-izinnya. Kemudian diupload, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi data oleh admin sertifikasi CDOB. Setelah dilakukan verifikasi data, apabila data-data itu lengkap, maka nanti akan keluar username dan password. Tapi kalau misalkan belum lengkap, akan dimintai kelengkapan berkas atau dokumen pelengkap tadi. Maka teman-teman bisa login menggunakan username dan password yang sudah didapatkan. Teman, verifikasi data ini untuk mendapatkan username dan password biasanya sih kalau dari aturan ya, itu sekitar kita menunggu 5 hari kerja. Nanti setelah kita udah dapet, kemudian kita login menggunakan username dan password tadi, kita bisa upload lagi beberapa dokumen pendukung yang harusnya itu sudah kita siapkan sebelumnya. Dokumen pendukung yang disiapkan yang paling pertama adalah izin PBF yang dikeluarkan dari Kemenkes tadi, khusus untuk yang PBF pusat. Yang cabang harus ada pengakuan PBF cabang, artinya sudah ada resmi dan legalnya. Kemudian yang kedua, SIPA, surat izin praktek apoteker penanggung jawab, itu harus sudah disiapkan. Kemudian denah lokasi PBF dan tata letak, tata ruang gedung, layout gedung itu harus sudah disiapkan dan itu akan diupload. Kemudian daftar produk yang akan didistribusikan ke pelanggan-pelanggan, baik itu rumah sakit, klinik ataupun apotik. Sebenarnya kalau untuk yang PBF baru ya teman-teman, kita kan belum ada tuh barangnya karena kita belum CDOB, belum bisa beroperasi. Ya kita kira-kirain aja sih apa aja kira-kira obat-obat yang bakal kita distribusikan. Kemudian struktur organisasi dari PBF itu. Nah, untuk struktur organisasi kita juga nggak boleh melenceng dari ini ya teman-teman, dari Juklak CDOB. Jadi bagaimana tanggung jawab seorang apoteker penanggung jawab yang membawahi gudang dan lain sebagainya, bagaimana koordinasi dengan bagian yang lain, bagian fakturis, bagian pajak, itu harus ada koordinasinya juga. Kemudian yang selanjutnya daftar karyawan dan job desk karyawan. Kalau di sini juga kita untuk membuat job desk karyawan baiknya mengikuti dari Juklak CDOB nomor tahun 2015 itu. Nah, untuk job desk karyawan sendiri kalau aku kemarin tuh ada persetujuan dari karyawannya juga. Misalkan ya fakturis ngapain, orang gudang ngapain gitu di job desknya. Terus mengetahui direktur, terus menyetujuinya karyawan yang bersangkutan. Kemudian daftar peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan di PBF itu khususnya di gudang apa aja sih yang kita siapkan. Misalnya kita tulis tuh ada palet, kemudian mungkin ada APD-nya mungkin ada helm seperti itu, atau mungkin ada troli untuk memudahkan teman-teman memindahkan barang-barang. Nah, itu ditulis semuanya untuk diupload. Kemudian quality management system. Nah, quality management system ini sebenarnya lebih ke seperti aturan ya. Gimana sih quality management system kita, seperti visi misi sebuah perusahaan. Kalau itu sih yang nggak jauh beda yang aku bikin kemarin. Kemudian bagaimana CDOB-nya, lebih ke tentang terkait perusahaan PBF itu sendiri. Dan itu lumayan banyak sih kemarin. Termasuk HRD dan lain sebagainya masuk ke dalam situ. Itu tergantung dari PBF-nya masing-masing. Nah, yang terakhir nggak kalah penting, teman-teman harus menyiapkan dokumen self-assessment. Nah, self-assessment sendiri seperti audit internal ya, audit internal antar divisi sih aku bilangnya. Kalau kemarin di tempat aku untuk CDOB, self-assessment itu aku bikin seperti simulasi audit, bukan simulasi ya, lebih ke audit, memang dilakukan audit.
self assessment sendiri aku bikin selama 1 tahun minimal dua kali dilakukan self assessment. Jadi mengaudit karyawan-karyawan. Di situ aku buat cross audit. Jadi seperti fakturis mengaudit ada nggak sih temuan dari orang gudang gitu. Jadi apakah misalkan naruh obatnya kok di palet, ternyata adanya temuan. Kemudian ternyata suhunya melewati suhu ruangan misalkan, atau suhunya nggak dicatat apa aja gitu. Juga sebaliknya saling mengaudit apa yang terjadinya temuan dari self assessment itu, kemudian akan dibikin KAPA, corrective action, preventive action. Jadi ada self assessment sendiri, cross audit. Setelah disiapkan seluruh berkas-berkas itu tinggal gampang, kita tinggal upload ke sertifikasi cdob.pom.go.id. Nah, setelah teman-teman upload kan ya ke website resmi BPOM, maka akan dilakukan evaluasi nih dari tim sertifikasi CDOB sekitar 15 hari lah, kurang lebih 15 hari kerja. Apabila seluruh berkas itu dinyatakan lengkap, maka kita akan menunggu sekitar 20 hari untuk dilakukan audit dari BPOM resmi. Tetapi apabila belum dinyatakan lengkap, itu biasanya bakal dimintai lagi kelengkapan. Jadi nunggu lagi sekitar 15 hari untuk evaluasi. Selanjutnya paling lambat selama 20 hari kerja tadi, BPOM akan melakukan audit ke sarana, ke PBF. Jadi apa aja sih yang sudah kita siapkan terkait sertifikasi CDOB ini. Kemudian ada beberapa yang harus kita perhatikan juga nih teman-teman, khususnya terkait SOP yang ada di situ, mulai dari SOP penerimaan barang, penyaluran, penyimpanan, segala macamnya itu harus sudah ada. Nanti aku jelasin ada beberapa SOP yang krusial yang harusnya kita siapkan. Nah, setelah itu nanti si BPOM akan melakukan audit, ada nggak sih penyimpangan-penyimpangan yang nggak sesuai dengan CDOB, dengan persyaratan CDOB. Apabila ada yang tidak sesuai, maka nanti akan ada permintaan KAPA atau corrective action, preventive action. Artinya kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kemudian gimana sih cara pencegahannya agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Nah, nanti kita bikin KAPA itu, kita upload lagi ke sertifikasi cdob.pom.go.id untuk dievaluasi lagi oleh tim sertifikat CDOB. Jadi KAPA-KAPA itu akan dievaluasi lagi oleh tim. Nah, sampai KAPA itu close atau selesai, jadi seluruhnya udah selesai dengan sesuai persyaratan. Paling lama KAPA itu sekitar 1 tahun ya, dikasih kesempatan untuk mengulang memperbaiki KAPA lagi. Misalnya gini, teman-teman terjadinya kesalahan, ternyata adanya penyimpangan terkait gudang itu kan ada ngatur suhunya ya, suhu obat itu sekian, ternyata belum dilakukan mapping gudang lah, ternyata belum ada termometer lah, atau termometernya belum dikalibrasi misalkan, katakanlah seperti itu. Jadi nanti kita harus ada corrective action, preventive actionnya. Ternyata perbaikannya apa, kita cari akar masalah tuh di situ. Ketika kita ketemu akar masalahnya, kita penyelesaiannya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Ternyata ketika dievaluasi oleh BPOM, lah ini masih belum nyambung nih penyelesaiannya. Kita bikin KAPA ulang lagi sampai seluruh masalah itu selesai, dan itu dikasih waktu 1 tahun oleh BPOM, seperti itu. Nah, setelah seluruh KAPA itu selesai, maka nanti BPOM akan mengeluarkan sertifikat CDOB, dan ini berlaku selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kita harus mengajukan resertifikasi CDOB lagi. Jadi caranya nggak jauh beda sih, tergantung apakah ada aturan baru atau enggak gitu. Jadi gitu teman-teman, untuk sertifikasi CDOB, langkah-langkah secara garis besarnya. Mungkin nanti di next video aku bakalan sharing terkait SOP apa aja sih yang krusial, terus gimana sih menghadapi audit ke BPOM, dan gimana caranya kiat-kiatnya supaya cepat. Yang penting balik lagi kita baca SOP dari Juklak CDOB 2015 nanti. Tetapi ada beberapa SOP di Juklak 2015 itu yang sebenarnya langsung nyatu ya. Misalnya di SOP itu bilangnya SOP penyaluran, sedangkan beberapa BPOM di daerah masing-masing seperti Provinsi Lampung kemarin ternyata di break lagi untuk penyaluran, kita pisah lagi. Misalkan SOP-nya harus SOP dari penerimaan barang atau sendiri, gudang sendiri, kemudian distribusi sendiri, seperti itu. Mungkin nanti bakal kita sharing lagi di lain kesempatan. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.